kerabat atau keluarga ibu-ibu sebagai penyandang disabilitas berat? Ya. Kenapa Tidak bisa jalan? Tidak bisa jalan. Oh iya. Nah, ibu-ibu, kalau di antara ibu-ibu terdapat keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas berat, maka tugas ibu-ibu sekalian yaitu untuk memberikan pelayanan atau pengasuhan ya Bu ya, agar penyandang disabilitas berat tersebut mendapatkan hak-haknya. Jadi meskipun penyandang disabilitas berat tetap harus mendapatkan hak-haknya ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan menonton film Bu. Siap Bu menonton film Bu? Siap. Namun setelah nanti tonton filmnya secara seksama ya Bu ya. Tolong diperhatikan karena kalau setelah nanti filmnya selesai, saya akan bertanya seperti biasa. Kemudian kita akan diskusi ya Bu ya. Tolong disimak filmnya. Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengundar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan diacadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Gimana filmnya Bu? Memprihatinkan. Sedih. Ya, terima kasih. Kasihan ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai film tersebut. Namun sebelumnya kita akan membagi kelompok dulu ya Bu ya. Kelompok 1 Ibu Solihat ya Bu ya. Kelompok 2 Ibu Endoy. Kelompok 3 Ibu Ecin. Kelompok 4 Ibu Mariati ya. Nanti setiap kelompok menuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan ya. Nanti setelah ditulis kita akan membahasnya. Ya Bu ya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh keluarga terhadap kasus dalam film tersebut Bu yang tadi kita tonton bersama. Saya kasih waktu 5 menit. Coba nanti setelah ditulis kita akan membahasnya. Sudah Bu? Sudah.
kelompok 3. Memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang. Ya, terima kasih. Kelompok 4, coba apa jawabannya? Membawa berobat kalau sakit. Iya, terima kasih. Nah, ibu-ibu, untuk melengkapi diskusi kita, coba perhatikan flip chart yang ada di depan ya Bu ya. Ya. Nah, pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga atau penyandang disabilitas ini berhak mendapatkan hak-haknya sehingga ibu-ibu harus memenuhinya ya Bu ya. Ya. Yaitu memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna Bu. Terus memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri, mandi atau gosok gigi ya Bu ya. Kemudian mengganti pakaiannya 2 kali sehari. Terus mengganti alas tidurnya. Kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian ya Bu ya, jangan dibiarkan. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Terus mengajak bicara, jangan dibiarkan begitu saja ya Bu ya. Harus sering-sering mengajaknya bicara. Kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Kemudian membuatkan akta kelahirannya Bu sebagai identitasnya ya Bu ya. Kemudian membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Jadi tadi ada kelompok 3 ya. Kalau kelompok 4 kalau sakit harus segera dibawa untuk berobat ya. Kemudian memberikan obat sesuai kebutuhannya, yaitu kalau sehari 3 kali harus selalu patuh memberikannya sehari 3 kali. Kemudian memberikan kesempatan untuk bermain atau berinteraksi dengan tetangga. Jangan sampai dikurung di rumah ya Bu ya. Jadi tetap harus diajak dibawa keluar biar bisa bercengkrama dengan tetangga, dengan sanak saudara. Kemudian memberikannya terapi atau melatih gerakan anggota tubuh. Jadi jangan dibiarkan, harus diajari untuk bergerak tubuhnya biar bisa lemas, biar bisa sehat atau biar tidak kaku ya Bu ya. Kemudian menjaga dari kekerasan atau eksploitasi, jangan sampai terjadi kekerasan, misal dipukul atau dicubit atau apa, jangan sampai ya Bu ya. Kasihan. Terus mengajarkan nilai-nilai spiritual seperti kalau laki-laki disunat, terus diajarkan sholat, diajarkan mengaji ya Bu ya. Ibu-ibu, itulah kesimpulan dari diskusi kita, bahwa diskusi kita barusan yaitu mengenai hal-hal yang dapat dilakukan keluarga bagi penyandang disabilitas ya Bu ya. Yang saya barusan bacakan di depan bisa ibu-ibu lihat di buku pintarnya halaman 7, nanti bisa dibaca di rumah ya Bu ya. Yaitu tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di dalam keluarga. Nanti bisa dibuka halaman 7 ya Bu ya. Coba bisa dibuka. Udah ketemu Bu? Udah. Ibu masih semangat gak? Semangat. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya Bu ya. Tepuk semangat. Ibu, selain pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga, kita juga harus memperhatikan perabotan di dalam rumah ya Bu ya. Diperhatikan flip chart yang di depan ini, yaitu kita harus menata ruangan, harus menyisakan atau membersihkan ruang gerak agar sirkulasi yang cukup bagi penderita disabilitas. Kemudian perabot dalam rumah seperti lemari pakaian, terus lemari buku, rak piring, rak sepatu harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Jadi mudah dijangkau ya Bu ya. Kemudian peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindahkan harus diinformasikan pada penyandang disabilitas. Jadi nanti kalau tiba-tiba dipindahkan, kalau nyari misalnya, kasihan ya Bu ya. Kemudian
Kemudian perlengkapan peralatan yang diperlukan penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol atau stop kontak dan pencahayaan harus dipasang dekat tempat tidur penyandang disabilitas untuk mempermudah penyandang disabilitas menggunakannya. Misalnya stop kontak jangan sampai pasangnya di atas, nanti tidak bisa terjangkau, nanti kasihan juga gitu. Jadi harus disimpan atau perabotan-perabotan di rumah harus mudah dijangkau. Kemudian adanya kecukupan atau ventilasi dalam rumah. Jadi jangan sampai rumah tidak ada sirkulasi udara, nanti yang ada malah jadi nambah sakit ya Bu ya. Nanti bagaimana kalau tidak ada ventilasi udara, nanti bisa di dalam rumah itu pengap, panas, tidak ada udara yang masuk. Begitu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, apakah sudah paham tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di dalam keluarga? Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya? Tidak. Nah, baiklah, kalau begitu kita akan ke materi yang selanjutnya ya Bu ya, yaitu tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Tolong diperhatikan ya Bu ya, biar nambah semangat kita tepuk mantul dulu nih Bu ya. Nanti pembahasan selanjutnya biar lebih semangat lagi. Tepuk mantul, mantul, mantul.